Kemudian saya taruh linknya di LMS. Jadi misalkan sewaktu-waktu kalian ingin mendengarkan lagi kuliah kita hari ini, diskusi kita hari ini, kalian bisa lihat nanti linknya di LMS gitu. Terus materi keamanan pangan kita hari ini masih sama dengan minggu kemarin, yaitu terkait dengan kehalalan pangan. Jadi sebenarnya kehalalan pangan itu memang materinya sangat banyak sih. Dan ternyata 2 pertemuan itu nggak cukup. Jadi untuk praktikum keamanan pangan minggu ini itu adalah praktikum rasa kuliah. Adil, kamu di mana, Dil? Kalau lagi di mobil. Adil mau kemana? Mau Bu, mengantarkan produk kewirausahaan. Gini ya, kalau kuliah online itu sambil nyetir mobil, sambil di bis, bahasa sempet-sempetnya dengerin kuliah. Sama siapa, Dil? Sama teman sekelompok kah? Dil, sama siapa Bu, kamu? sama adik-adik sama Mas. Oke. Ini si Opi malah ketawa-ketawa. Tapi kamu menertawakan siapa? Menertawakan Adil atau menertawakan yang lain? Ketawain Adil, Bu. Adil ini contoh mahasiswa yang super sibuk kayaknya ya. Di sela-sela kuliah masih sempatnya nyetir mobil. Oke, bentar. Oh ya, bentar. Saya share screen lagi. Di minggu kemarin, di praktikum yang kemarin itu, kita kan membahas terkait dengan hubungan antara, bukan hubungan sih, jadi di kehalalan pangan itu ada namanya Undang-Undang JPH, Undang-Undang Jaminan Halal. Dan sekarang itu kehalalan itu tidak lagi sepenuhnya dipegang oleh MUI, tapi dialihkan ke BPJPH, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Dan BPJPH ini itu ada di bawahnya Kemenak. Jadi sekali lagi, kalau dulu itu semuanya dipegang oleh MUI kalau dulu. Kalau sekarang itu dipegang oleh BPJPH, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, itu di bawah Kementerian Agama. Dan MUI itu memang dilibatkan dalam proses sertifikasi halal, yaitu dalam pemberi fatwa seperti itu. Jadi, tapi kalau dari segi pendaftaran administrasi itu kita mendaftarkannya ke BPJPH. Kemudian ada lagi istilah LPH, Lembaga Penjamin Halal, itu semacam kayak auditor, itu bisa dilakukan seperti kampus, perguruan tinggi, kemudian beberapa lembaga swasta itu bisa mendaftar sebagai LPH nanti, jadi dia akan mengaudit produsen kan gitu. Nah, ternyata di Undang-Undang Cipta Kerja kemarin yang sempat ramai sampai ada demo-demo itu ternyata di situ ada menyinggung terkait dengan sertifikasi halal. Nah, di sertifikasi halal ini itu memang ada beberapa hal yang yang berubah atau berbeda dengan Undang-Undang Jaminan Halal. Kemarin saat di diskusi saya baca di LMS untuk golongan CD ini memang mungkin hanya sekitar 62 orang, itu pun kalau 62 berarti per orang jawabnya 1, dan tidak ada diskusi lain selain membalas terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Oke, kita bahas. Mana soalnya kalau mau saya tulis satu persatu di LMS kayaknya terlalu kurang menyenangkan di tangan karena terlalu banyak yang harus ketik. Kita diskusikan aja saat ini. Toh kalian kan sudah membaca materi yang kemarin sama yang hari ini. Ini ada beberapa poin yang berkaitan dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Yang pertama adalah
Jadi pelaku UMKM di Undang-Undang Cipta Kerja itu menyebutkan bahwa pelaku UMKM tidak perlu membayar sertifikasi halal alias gratis. Kalau menurut kalian dari apa ya? Dari yang disebutkan di Undang-Undang Cipta Kerja ini, kalian setuju atau tidak? Ada yang mau berpendapat? Silahkan langsung open mic, sebutkan golongan dan namanya. Ayo, ada yang mau berpendapat? Kalau tidak ada, saya tunjuk aja. Siapa yang mau berpendapat? Apakah kalian setuju apabila pelaku UMKM itu tidak perlu membayar sertifikasi halal? Kalau untuk biaya sertifikasi halal itu relatif sih. Kalau untuk produk yang murah, yang sederhana itu ya murah, tapi kalau produknya itu semakin ribet produknya, ya akan semakin mahal. Jadi jutaan itu pasti ada. Kisaran kalau sederhana mungkin sekitar 2 juta itu ada. Kalau nanti produk yang mudah itu misalkan seperti bakso. Bakso itu cukup mudah. Nugget itu juga cukup mudah. Yang sulit itu misalkan seperti premix, vitamin, kemudian mineral itu rumit karena butuh barang-barang yang ribet, apalagi terkadang artinya barang-barang impor. Ayo, siapa yang mau berpendapat? Apakah kalian setuju dengan pernyataan ini bahwa pelaku UMKM tidak perlu membayar sertifikasi halal? Saya Bu. Iya, siapa ini? Nuriyah Kamilati Bu. Siapa Nur? Golongan Nuriyah Kamilati golongan B. Oke. B Bu. Kalau menurut saya setuju Bu, apabila usaha mikro itu tidak perlu membayar, tidak dikenai biaya. Karena apa? Jadi tidak ada alasan untuk mereka tidak mengurus ini sertifikasi halal seperti itu Bu. Oke, kalau Nuria setuju. Kalau yang lain? Saya Bu. Siapa ini? Navita. Oke, silakan. Novita golongan? E. Oke, silakan. Kalau menurut saya, biaya untuk sertifikasi kehalalan untuk UMKM itu lebih baik dilimpahkan kepada negara. Jadi dalam proses sertifikasi itu kan pasti membutuhkan biaya, Bu. Jadi kalau gratis itu nanti juga kayak minannya itu agak tidak terjamin gitu, Bu. Jadi lebih baik biayanya itu dilimpahkan ke negara. Iya, oke. Jadi bukan gratis. Gimana ya? Bukan gratis, tapi yang membiayai negara gitu kan? Iya. Oke, saya bisa menangkap maksudnya Novita. Cuma sekarang yang jadi pertanyaan adalah negara dapat duit dari mana gitu. Karena untuk ngurusin pandemi aja, untuk biaya ini membayar reimburse COVID itu yang dari rumah sakit aja, negara udah keteteran dan sudah mengeluarkan banyak sekali hutang. Kemarin aja, beberapa bulan terakhir aja sudah mengeluarkan surat utang negara itu berapa kali gitu. Nah, sekarang mau membayar untuk sertifikasi halal juga duit dari mana? Karena kan kalau misalkan nih, satu UMKM itu ada tiga produk. Kalau misalkan masing-masing produk itu biayanya 2 juta, 2 kali 3 berarti kan 6 juta. Itu per satu UMKM. Di Indonesia ada berapa UMKM? Kan banyak sekali. Terus kemarin juga sempat ada wacana bahwa untuk biaya sertifikasi halal akan diambilkan dari dana haji. Kan sekarang hajinya sedang di pending. Jadi kan biayanya untuk haji kan berarti uangnya
utuh nih, gitu kan, itu mau digunakan untuk sertifikasi halal. Nah, sekarang juga menimbulkan polemik lagi. Itu kan istilahnya para jamaah itu membayar haji, memberikan uang atau menitipkan uangnya ke pemerintah itu kan untuk biaya haji dari jamaah. Akadnya kan untuk haji, bukan untuk yang lain. Jadi misalkan nanti dari pemerintah itu ingin menggunakan dana itu, ya harusnya minta izin dong ke jamaah, apakah memang diizinkan atau tidak. Ya kayaknya gini lah, kita memberikan uang, misalkan orang tua kalian memberikan uang ke kalian, ini untuk bayar SPP, gitu kan. Akadnya kan untuk bayar SPP. Kalau misalkan uang itu mau kalian gunakan untuk bayar yang lain, kan lebih baik izin dulu, kalian izin dulu ke orang tua. Pak, Bu, saya mau menggunakan uang ini untuk bayar ini misalkan, atau misalkan untuk beli buku, itu kan izin dulu. Meskipun orang tua nanti mengizinkan misalkan, itu kan harus izin dulu. Tapi kan tidak semua orang tua mengizinkan. Karena misalkan, oh saya nggak punya duit untuk bayar SPP lagi, jadi kamu harus membayarkan uang ini untuk SPP. Begitu juga dengan jamaah. Saya nggak mau, misalkan saya nggak mau uang ini digunakan untuk yang lain. Dan nanti misalkan itu digunakan untuk sertifikasi halal, kemudian saya mau berangkat haji, sudah waktunya berangkat haji, ternyata nggak ada duit, gimana dong? Saya nanti nggak bisa berangkat haji dan lain sebagainya. Jadi ini pun juga masih menimbulkan polemik. Sebenarnya tujuannya baik karena memang sejak Oktober tahun kemarin itu kan memang sudah ada kewajiban bahwa produk yang beredar di Indonesia itu wajib disertifikasi halal. Dan sekarang itu dalam masa penahapan untuk semua produk itu disertifikasi. Jadi memang adanya kewajiban itu memang akan membebani dari UMKM karena biaya untuk sertifikasi juga lumayan mahal. Gitu. Namun ya sekarang kembali lagi duit untuk membayar sertifikasi kalau dana itu dari pemerintah itu dari mana? Ini yang belum clear hingga sekarang. Oke, permasalahan kedua. Kalau dulu di Undang-Undang Jaminan Halal itu kan ada yang namanya auditor. Auditor itu tugasnya mengecek, memeriksa, melakukan verifikasi apakah benar di produsen itu memang sudah benar-benar melakukan segala sesuatu produksinya itu memang secara halal. Dan untuk auditor itu selain beragama Islam, WNI, berwawasan luas, dia harus juga pendidikannya minimal S1 bidang pangan, kimia, biokimia, teknik industri, biologi, dan farmasi. Nah, kalau yang di Undang-Undang Cipta Kerja itu dihapus syarat ini. Jadi untuk auditor halal itu terbuka bisa untuk pendidikannya itu bisa lebih luas. Misalkan orang hukum bisa aja nanti mengaudit misalkan produk pangan gitu. Kalau menurut kalian gimana? Setuju atau tidak? Siapa ini? Adinda Nafitatul. Dari golongan D. Oke, silakan Adinda. Kalau saya pribadi tidak setuju, Bu. Bu, maaf, apakah suara saya putus-putus ya? Sedikit, tapi sepertinya saya masih bisa mendengar maksud kamu. Coba. Kalau saya pribadi itu tidak setuju, Bu, karena untuk auditor itu seharusnya yang berwawasan luas tentang wawasan tentang syariat Islam, kayak misalkan bahan-bahan yang harus dimasukkan ke pangan itu yang halal itu yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah itu apa aja gitu. Kalau misalkan nanti auditornya nggak berwawasan luas tentang syariat Islam, itu kayak sembarangan gitu Bu memasukkan dan mengiyakan bahan-bahan apa saja yang dihalalkan dan diharamkan ke produk pangan gitu Bu. Terima kasih. Oke, itu menurut Adinda. Yang lain ada yang punya pendapat? Ada? Kalau ada silakan open mic. Nggak ada? Jadi gini, kalau yang ini saya setuju dengan pendapat dengan Adinda. Jadi memang sebaiknya kita kembali ke undang-undang yang JPH bahwa auditor itu khusus. Jadi memang ya seperti yang disebutkan tadi, dia wajib beragama Islam, berwawasan luas terkait halal pangan maupun syariat agama, dan juga pendidikannya ya paling enggak ini pendidikannya. Kalau misalkan nih semua orang atau hampir semua lulusan itu bisa menjadi auditor,
misalnya kayak kalian ya, kalian misalkan mendaftar jadi auditor, kemudian kalian adalah ahli gizi, diminta untuk mengaudit misalkan produksi MSG. Nah, di produksi MSG itu kan sangat mikro sekali, ada mikroba di sana, kayak pelajaran mikrobiologi pangan gitu loh. Nah, kalian bayangkan aja sendiri, kalian praktikum mikro aja udah bingung kayak gitu, apalagi nanti kalau diminta untuk mengaudit proses yang berhubungan dengan mikroba dan lain sebagainya. Jadi memang agak ribet. Padahal kalau mikroba itu titik kritisnya sangat banyak. Misalkan seperti medianya. Di media ada darah nggak? Kemudian di medianya itu menggunakan ada bahan yang dari babi nggak? Kayak gitu. Terus kalau misalkan dia menggunakan media darah, gimana caranya supaya misalkan kalau monosodium glutamatnya itu gimana cara mencucinya supaya nggak tercampur dengan darah gitu. Itu kan kalau bukan orang pangan, bukan orang kimia, biokimia dan sejenisnya itu pasti akan nggak ngerti atau gimana. Nanti kalau menggunakan alkoholnya juga dari mana? Apakah alkoholnya hammer atau alkohol non hammer gitu kan. Jadi memang sebaiknya auditor itu punya keahlian khusus di bidangnya. Jadi memang nggak sembarangan orang bisa menjadi auditor. Kemudian yang ketiga, sebelumnya pelaku usaha wajib memisahkan lokasi, tempat, dan alat yang digunakan untuk PPH. PPH itu penyembelihan hewan sesuai Undang-Undang Jaminan Halal. Jika tidak melaksanakan aturan ini, pengusaha terancam sanksi administratif berupa peringatan tertulis atau denda. Sanksi ini diubah dalam RUU Cipta Kerja menjadi hanya sanksi administratif tanpa dijelaskan lebih detail. Nah, ini juga sangat disayangkan karena kan Undang-Undang Cipta Kerja itu diciptakan tujuannya untuk menyederhanakan peraturan. Jadi beberapa peraturan itu dikumpulkan jadi satu, jadilah Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, ternyata di Undang-Undang Cipta Kerja ini malah justru tidak jelas, banyak kalimat yang ambigu dan bisa disalahartikan kalau dia nggak jelas. Akhirnya kan perlu undang-undang turunan, dan hal ini juga nggak sesuai dengan tujuan di awal. Akhirnya kan undang-undangnya nggak lagi sederhana, malah undang-undang turunannya itu yang banyak sekali. Gitu. Terus yang keempat. Jadi yang keempat itu saya buka materinya aja. Nanti kalau suara saya nggak jelas atau putus-putus bilang ya. Ini materi minggu kemarin. Nah, di sini. Jadi di setiap tahapan itu kan ada maksimal harinya. Jadi misalkan nih MUI menetapkan kehalalan produk itu maksimal 30 hari, untuk sidang fatwanya itu untuk masing-masing produk maksimal 30 hari. Nah, di Undang-Undang Cipta Kerja kalau misalkan nih fatwa MUI itu belum keluar lebih dari 30 hari, maka dari BPJBH itu bisa mengeluarkan sertifikat halal meskipun sidang fatwanya belum selesai. Nah, kira-kira kalau menurut kalian dengan metode seperti itu seperti apa? Memang tujuannya sih maunya pemerintah itu biar cepat gitu loh. Tapi dengan seperti itu kalau menurut kalian setuju atau tidak setuju? Ada yang mau berpendapat? Saya, Bu. Siapa ini? Mama Rizkyanto, golongan C. Ya, silakan. Kalau menurut saya, jika terburu-buru itu melakukan sesuatu kan hasilnya tidak baik karena belum matang, Bu. Masih apa ya kira-kira ya? Belum
dianalisis keseluruhan. Misalkan buah saja kalau kita hanya tahu dari luarnya kan tidak dikupas sedemikian rupa kan kurang apa ya istilahnya ya, kurang sahih gitu istilahnya. Pasti ada yang kurang gitu. Entah itu dari apa ya? Ini terputus-putus suaranya. Suara kamu lancar kok. Intinya meragukan gitu, ta? Iya, meragukan. Benar seperti itu. Oke, itu pendapatnya Rizvianto. Ya, nanti dia akan ragu apakah sertifikat halalnya itu memang beneran halal atau tidak apabila dari sidang fatwa MUI belum selesai gitu. Kalau yang lain gimana? Menurut yang lain? Ada yang mau berpendapat? Ayo, siapa lagi yang mau berpendapat? Rizka Ardianti mungkin punya pendapat? Iya, Bu. Saya sama Rizka, kayak suaranya kecil sekali. Coba lebih dekat dengan mikrofonnya. apa sudah terdengar? Oke, silahkan. Pendapat saya kayak Rifki, Bu, tidak setuju. Kenapa? Karena nanti kalau di sidang fatwa itu tidak halal, tapi BPJPH-nya sudah mengeluarkan sertifikasi, kan nanti gimana ya? Kenapa? Ragu juga? Ya, soalnya nanti sidang fatwanya itu menghasilkan bahwa produk itu tidak halal, tapi BPJPH-nya itu sudah menerbitkan sertifikasi halal gitu, Bu. Oke, jadi maksudnya Rizka saya masih kecil, cuman kurang lebih begini maksudnya Rizka tadi. Apabila misalkan dari MUI belum selesai menetapkan kehalalan suatu produk, sudah lebih dari 30 hari, kemudian karena adanya Undang-Undang Cipta Kerja itu, akhirnya BPJPH ya mau nggak mau harus mengeluarkan sertifikat halal. Nah, itu bisa saja terjadi produknya ternyata nggak halal. Tapi ternyata dari BPJPH itu sudah terlanjur mengeluarkan sertifikat halal. Dan itu ya akhirnya akan membuat konsumen juga akan bingung. Ternyata dia nggak halal, tapi kenapa sertifikat kehalalannya itu bisa keluar gitu. Dan untuk menetapkan fatwa itu memang nggak mudah. Untuk produk yang sederhana, misalnya seperti bakso, nugget, mungkin air mineral, itu cepat ya karena produknya sederhana. Tapi kalau untuk yang produk-produk misalkan seperti vitamin, mineral, yang terkadang bahan bakunya dari luar negeri, itu memang butuh waktu yang lebih lama. Jadi terkadang itu karena bahannya itu ada dari luar negeri itu kan ya kalau misalkan produsen dari luar negerinya itu mau diajak kerjasama dan cepat dalam mengeluarkan sertifikat halalnya mereka atau misalkan list daftar produknya itu cepat ya maka dari produsen dari Indonesia juga akan cepat untuk melengkapi administrasinya. Tapi kalau enggak ya bakal tambah lama seperti itu. Jadi memang agak riskan juga kalau misalkan BPJPH sudah mengeluarkan sertifikat tanpa proses yang sebelumnya itu selesai. Tuh. Kurang sebentar lagi kuliahnya, tinggal 8 menit lagi. Yang nomor 5, perpanjangan sertifikasi halal. Jadi di sini tuh maksudnya kalau misalkan tidak ada perubahan proses, tidak ada perubahan bahan baku, dan dari produsen itu sudah sudah menyatakan bahwa tidak ada perubahan sama sekali terhadap produknya dan pernyataan itu dikirimkan ke BPJPH, maka BPJPH itu bisa langsung menerbitkan perpanjangan sertifikasi halal tanpa melakukan audit lagi. Itu yang di Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, dengan
metodenya seperti itu, kalau menurut kalian seperti apa? Setuju atau tidak? Ada yang mau berpendapat? Gimana? Ada yang mau berpendapat? Apakah kalian setuju apabila untuk perpanjangan sertifikasi halal itu tanpa melalui proses audit, tanpa melalui proses pemeriksaan, hanya berdasarkan pernyataan dari produsen bahwa memang di produknya itu tidak ada perubahan sama sekali? Saya ingin, Bu. Siapa ini? Siapa yang mau berpendapat? Saya ini nama golongan? Vindia Cica dari golongan C. Oke, silakan. Menurut saya, jika tidak ada perubahan bahan baku yang digunakan oleh UMKM tersebut, menurut saya tidak apa-apa, tidak melalui proses audit, karena kan juga dapat mengefisienkan waktu. Tapi harus menunjukkan bukti-bukti yang kuat bahwa produknya tidak ada yang diganti, begitu Bu. Oke, kalau Vindia setuju. Yang lain ada yang punya pendapat? Saya ingin menjawab. Saya izin menjawab. Siapa ini? Tiara apa Fahrani dulu? Tiara dulu deh. Baik, Bu. Saya kurang setuju, Bu, karena menurut saya pemeriksaan itu penting. Dan kejujuran UMKM atau pengusaha itu tidak bisa diukur hanya dari perkataan saja. Jadi harus ada buktinya dengan pemeriksaan tadi, Bu. Oke, kalau Tiara tidak setuju harus ada audit. Ya, kalau siapa tadi? Fahrani? Iya, Bu. Oke. Gimana kalau Fahrani? Pendapat dengan Tiara, saya tidak setuju, Bu. Jika dalam sertifikasi perpanjangan sertifikasi halal itu tidak melalui sidang fatwa. Jadi menurut saya sendiri mungkin tidak berlaku halal itu coba dulu. Mohon maaf. Ya, saya izin menjawab kembali. Jadi sangat perlu jika ada sidang fatwa halal kembali. Walaupun hanya perpanjangan, karena kita juga tidak tahu melalui surat pernyataan itu memang benar-benar bahan yang digunakan itu halal. Jadi saya kurang setuju jika tidak ada sidang fatwa kembali. Oke, Farhani sama dengan Tiara tidak setuju apabila tanpa audit ulang gitu. Memang kalau hanya dari misalkan surat pernyataan dari produsen itu memang memudahkan dari produsen, karena ketika mau audit datang itu semua berkas-berkas kan pasti akan diperiksa. Jadi memang harus benar-benar disiapkan gitu. Jadi produsennya nggak akan repot. Tapi ya itu nanti kalau bagi konsumen kan jadi pertanyaan juga. Ya kalau misalkan produsennya itu benar-benar paham dan memang selama prosesnya itu benar-benar menerapkan kehalalannya gitu. Tapi kalau enggak, kan malah itu jadi bahan yang peluang untuk berbuat curang gitu. Jadi memang sebaiknya kalau menurut saya itu memang tetap harus melalui proses audit ulang. Jadi diperiksa lagi apakah memang benar, meskipun sudah ada surat pernyataan, diperiksa lagi untuk memastikan bahwa memang produknya itu halal gitu. Oke, yang terakhir, sanksi administratif di Undang-Undang Cipta Kerja juga tidak dijelaskan. Jadi memang harus mau nggak mau memang harus menunggu dari undang-undang turunannya. Seperti itu. Hingga saat ini saya belum mendapat undang-undang turunan Cipta Kerja yang terkait dengan halal ini. Cuman kemarin ketika saya sempat berdiskusi dengan auditor dari dulu, beliau itu adalah auditor di LPPOM UI, cuma sekarang beliau ada di Bogor di kantor saya lupa namanya.
di Bogor itu ada kantor khusus halal. Beliau bilang bahwa terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini memang masih digodok oleh orang-orang di MUI seperti itu. Apakah mungkin ada hal-hal yang perlu dirubah dari segi SOP dan lain sebagainya begitu. Ini sudah jam kurang 2 menit lagi, nanti takutnya Zoom-nya mau dipakai untuk yang lain. Untuk yang praktikum, langsung nanti kita ganti Zoom, pakai Zoom-nya saya aja, supaya nggak diganggu, atau tiba-tiba diputus. Untuk yang lainnya, kita ketemu saat praktikum rasa kuliah, kita masih membahas tentang kehalalan pangan. Kalau kalian masih ada pertanyaan terkait dengan kehalalan pangan, nanti kita bahas lebih mendalam di praktikum. Untuk minggu depan, materinya adalah terkait dengan klaim di label kemasan. Nanti saya masih sama seperti minggu ini, jadi nanti kalian silakan menyimak materinya melalui video, kemudian setelah selesai menyimak nanti kita akan diskusi via Zoom. Itu ya, saya akhiri kuliahnya. Terima kasih, mohon maaf agak keburu-buru ini karena takutnya nanti segera diputus sama prodi. Saya tutup dulu kuliahnya, semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.